Hai, salam hangat dari Bogor, salam sehat. Kita kembali bertemu dalam pelajaran dasar-dasar komunikasi pembangunan. Selamat belajar. Minggu ini kita akan masuk pada pokok bahasan yang ketiga, sejarah studi komunikasi. Yang kita pelajari adalah sejarah studi komunikasinya, dan itu kajian secara ilmiah tentang komunikasi. Banyak di antara Anda barangkali tidak suka mendengar dan mempelajari sejarah. Tapi kita akan melihat bahwa lewat mempelajari sejarah, kita bisa menangkap sesuatu yang penting. Mengapa terjadi sesuatu masa kini? Itu yang mau kita lihat. Mengapa kita harus mempelajari sejarah studi komunikasi. Ada 4 hal yang kami harapkan Anda tahu setelah kita mempelajari bab ini. Yang pertama, Anda tahu kronologis sejarah studi komunikasi. Anda juga tahu historis atas perkembangan studi komunikasi, kemudian tahu orang-orangnya, siapa ahli-ahlinya, dan apa konsep-konsep yang mereka hasilkan. Dan pada bagian yang terakhir nanti kita akan melihat sejarah studi komunikasi pembangunan yang sedikit berbeda dengan sejarah studi komunikasi. Jadi ini bagian 4 ini adalah khusus tentang studi komunikasi pembangunan. Mempelajari sejarah studi komunikasi tidak terlepas dari sejarah ilmu-ilmu sosial lain. Jadi studi komunikasi adalah ilmu sosial dan dia berkembang sebagaimana studi ilmu sosial lain berkembang juga. Anda tahu dari pelajaran sosiologi, sebagai sebuah ilmu itu berkembang sekitar hampir tahun 1800, itu dimulai oleh Auguste Comte, dan merekalah yang memulai berkembangnya ilmu-ilmu sosiologi. Kemudian muncul berkembang ilmu-ilmu psikologi. Di awal abad ke-19 muncul ilmu antropologi. Tahun 1900-an mulai berkembang ilmu politik dan ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu berkembang tahun 1940-an setelah Perang Dunia Kedua. Nanti kita akan melihat bagaimana hubungan antara Perang Dunia Kedua dengan berkembangnya ilmu komunikasi. Sehingga bisa Anda lihat bahwa studi komunikasi itu merupakan ilmu yang relatif muda. Walaupun kita akan melihat juga bahwa Aristoteles sendiri pada abad-abad sebelum Masehi sudah mempelajari studi komunikasi, tapi belum dikatakan itu sebagai ilmu komunikasi yang modern. Ilmu komunikasi modern itu baru dipelajari dengan sistematis sejak tahun 1940-an, dan dia berkembang luar biasa hebatnya sesuai dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mempelajari sejarah studi komunikasi, kita mempergunakan babakan studi komunikasi yang dilakukan oleh Ruben. Dia membagi 6 tahapan atau babakan sejarah studi komunikasi. Yang pertama, tradisi retorika. Yang kedua, jurnalisme, propaganda, dan perkembangan retorika. Yang ketiga, pertumbuhan interdisiplin dan awal studi komunikasi massa. Yang keempat, integrasi dari semua pendekatan-pendekatan tadi. Lalu kelima, pertumbuhan saat ini dan bagaimana spesialisasi komunikasi berkembang. Dan pada bagian terakhir kita akan melihat bagaimana perkembangan studi komunikasi di era informasi ini. Kita mulai dengan tradisi retorika.
retorika merupakan satu basis studi komunikasi yang pertama. Itu dimulai pada zaman Yunani, eh, abad ke-5 sebelum Masehi. Ketika itu sudah ada ruang pengadilan, dan di mana di ruang pengadilan itu tentu saja ada pengacara yang harus membela kliennya, dan untuk membela kliennya dia harus pintar berpidato. Komunikasi dianggap sebagai alat persuasi untuk meyakinkan hakim bahwa kliennya tidak bersalah. Karena itu komunikasi dalam bentuk retorika itu menjadi penting, terutama di ruang pengadilan. Jadi komunikasi ketika itu lebih berbentuk lisan atau oral, sehingga persuasi menjadi sangat penting. Bagaimana seorang pengacara yang beracara di pengadilan dapat membujuk orang lain, dapat meyakinkan orang lain bahwa pendapatnya benar. Sehingga ada ahli yang namanya Koraks dan Tisias yang berkata bahwa persuasi atau retorika itu bisa dipelajari sebagai suatu seni. Bagaimana untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga retorika ketika itu sudah diajarkan. Selain mereka belajar hukum, mereka juga belajar retorika, mempengaruhi orang lain agar orang itu yakin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang berpidato. Pada zaman Yunani, orang banyak belajar retorika di samping belajar hukum, karena mereka perlu belajar berbicara dengan meyakinkan di depan pengadilan untuk membela orang yang dibawa ke pengadilan itu. Dan Aristoteles bilang, kita jangan belajar retorika saja, tapi yang paling penting adalah menegakkan kebenaran. Karena kebenaranlah yang akan ditegakkan ketika orang beracara di pengadilan, bukan sekedar menang atau kalah. Karena itu Aristoteles bilang bahwa retorika itu harus memenuhi 3 syarat agar retorika itu benar-benar menegakkan kebenaran di pengadilan. Yang pertama, dia harus deliberatif. Retorika harus bisa menggiring pendengar ke arah sesuatu tindakan yang secara khas dilakukan dalam konteks legislatif. Jadi dia itu harus bersifat deliberatif. Retorika juga ada yang namanya retorika forensik, yaitu dia harus logik, dia harus pakai bukti. Ini buktinya, saya katakan seperti ini buktinya. Saya katakan seperti ini buktinya. Jadi dia ada kebenaran yang ditegakkan di pengadilan. Dan ada juga retorika untuk dakwah atau epidetik, yaitu retorika yang diperlukan oleh seorang juru bicara keagamaan agar ajaran-ajarannya diyakini oleh orang lain. Itu namanya retorika untuk dakwah, untuk upacara-upacara ritual. Aristoteles bilang ada 3 syarat agar retorika itu benar-benar meyakinkan. Yang pertama ethos, yang kedua pathos, yang ketiga logos. Ini bisa kita lihat dengan sangat mudah. Kalau Anda ingin meyakinkan di depan orang berpidato, Anda harus memiliki yang 3 ini. Yang pertama, Anda harus memiliki kredibilitas. Humor orang, Anda tidak mungkin bisa berhasil menjual minyak janggut, minyak penyembuh janggut kalau Anda sendiri tidak punya janggut gitu. Itu namanya kredibilitas. Jadi apa yang Anda ucapkan harus sesuai dengan keadaan Anda, keberadaan Anda. Kalau dia mau berdakwah, tentu saja dia sudah melakukan dakwahnya.
Kalau dia mempidatokan anti korupsi, dia harus anti korupsi. Yang kedua, unsur kedua dari retorika itu adalah patos. Artinya retorika harus mempunyai unsur-unsur himbauan yang bersifat emosional. Disitulah orang kadang-kadang suaranya naik, suaranya turun, menangis. Itu untuk menggugah perasaan emosional. Tapi selain etos dan patos, seorang yang berretorika harus mempunyai logos. Artinya, argumen-argumen, himbauan-himbauan yang diucapkannya haruslah logis, masuk akal. Jadi orangnya harus kredibel, dia harus bisa menggugah emosi, dan apa yang diucapkannya haruslah logis. Itu 3 unsur penting dari retorika menurut Aristotle. Kita lanjutkan dengan babak yang kedua, yaitu tradisi jurnalisme. Kalau pada tradisi retorika tadi, alat utama komunikasi adalah lisan, pada tradisi kedua ini orang sudah mulai berkomunikasi lewat tulisan. Jurnalisme menjadi penting. Ini mulai berkembang pada zaman Romawi kuno, sekitar tahun 100 Masehi. Orang mulai menulis. Ada yang namanya akta diurna. Akta diurna itu adalah papan pengumuman di halaman istana kaisar. Jadi kalau kaisar hendak menyampaikan sesuatu, maka dia menulis di papan pengumuman itu. Itu yang namanya akta diurna. Selain kaisar, yang juga mempergunakan papan-papan pengumuman ini adalah gereja. Kalau tadi papan pengumuman istana kaisar namanya akta diurna, papan pengumuman gereja namanya annales. Selain itu, pengadilan juga mempunyai papan pengumuman. Keputusan senat, keputusan penting dari negara diumumkan di papan pengumuman yang disebut akta senatus. Jadi ada 3 papan pengumuman yang penting. Ada 3 tradisi tulis yang penting untuk berkomunikasi. Akta diurna, itu papan pengumuman oleh raja. Akta annales, itu papan pengumuman gereja. Dan yang ketiga, akta senatus, papan pengumuman untuk memposting keputusan-keputusan senat. Dan ketika itu sudah ada orang yang dikenal dengan diurnali, yaitu budak yang mencatat dan menyebarluaskan informasi. Diurnari. Inilah asal muasal kata jurnalis. Inilah orang-orang yang bertugas untuk mencatat dan menyebarkan informasi. Jadi itu berkembang sekitar tahun 100 setelah Masehi. Perkembangan jurnalisme semakin hebat setelah ditemukannya mesin cetak. Penemunya seorang pandai besi namanya Johannes Gutenberg dari Jerman. Anda bisa bayangkan kalau tadinya semua ditulis tangan. Kalau mau bikin 100, ya 100 kali tulis tangan. Setelah ditemukannya mesin cetak, tulisan-tulisan bisa digandakan dengan lebih cepat dan lebih murah. Dan itulah revolusi jurnalisme yang luar biasa hebatnya. Karena tahun 1530, mesin cetak itu dipakai untuk mencetak surat kabar. Kalau sebelumnya mesin cetaknya Gutenberg itu dipakai untuk mencetak kitab suci, sekarang dipakai untuk mencetak surat kabar. Tahun 1920 muncul radio. Ini sebuah revolusi besar lagi karena berita-berita lisan bisa disebarkan dengan sangat cepat melalui radio.
dan tahun 40 ditemukan teknologi televisi yang bisa mentransmisikan suara dan gambar dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat. Jadi, mesin cetak, radio, dan televisi membuat jurnalisme semakin bertumbuh pesat. Propaganda sebagai sebuah cara berkomunikasi mempengaruhi orang lain muncul tahun 1622. Ketika itu muncul pro kontra tentang Galileo dan muncullah propaganda di mana orang saling mempengaruhi dan gereja menjadi institusi pertama yang mempergunakan propaganda ini. Dalam arti umum, propaganda adalah teknik mempengaruhi tindakan manusia lain dengan memanipulasi penyajian, tulisan, gambar, musik, dan segala macam. Jadi, dia itu adalah mengkombinasikan berbagai pesan agar sampai kepada orang lain dan mempengaruhi orang lain. Itu namanya propaganda. Kalau tadi kita lihat ada yang mempelajari retorika, ada yang mempelajari propaganda, ada yang mempelajari komunikasi tulis, komunikasi lisan, dan itu dipelajari secara terpisah-pisah. Lalu tahun 40-an, 1940, mulai ada suatu usaha untuk mempelajari komunikasi itu dengan interdisipliner. Seperti yang saya katakan tadi, ilmu-ilmu sosial mulai berkembang di awal tahun 1900-an dan komunikasi juga berkembang. Dan komunikasi ketika itu didukung oleh ilmu-ilmu lain. Banyak tokoh-tokoh komunikasi itu adalah sebenarnya tokoh dari ilmu pengetahuan lain. Ada yang dari psikologi, ada orang ilmu politik, ada sosiologi, sehingga muncullah ilmu-ilmu sosial yang sangat interdisipliner. Sejumlah ahli bersama-sama bergotong royong membangun ilmu yang namanya komunikasi. Laswell itu orang politik, ilmu politik, Harold Laswell. Shannon dan Weaver itu orang fisika dan orang matematik. Schramm itu orang sosiologi, Katz dan Russell itu orang psikologi. Jadi bermacam-macam orang membangun ilmu komunikasi sebagai ilmu yang interdisipliner. Apa sumbangan ilmu-ilmu tersebut kepada komunikasi? Banyak sekali. Antropologi misalnya menjadi dasar bagi komunikasi nonverbal. Karena antropolog menemukan bahwa di banyak tradisi, di banyak budaya, orang melakukan gerak untuk menyatakan sesuatu. Gerak tubuh mempunyai makna, posisi tubuh mempunyai makna, dan itulah asal muasal dari komunikasi nonverbal. Psikologi misalnya juga membicarakan soal pertukaran simbol, karena komunikasi adalah pertukaran simbol, dan orang-orang psikologi belajar soal bagaimana interaksi simbolik itu. Orang-orang yang mempelajari bahasa memberikan sumbangan juga bagi komunikasi, karena struktur dan pemakaian bahasa dalam berbagai budaya itu berbeda-beda, menunjukkan fungsi sosial. Saya pikir kita tahu dalam masyarakat Jawa dan Sunda ada berbagai tingkatan bahasa, dan itu dianut oleh lapisan sosial tertentu. Jurnalisme itu juga menyumbangkan banyak sekali dalam ilmu komunikasi, karena seperti yang kita katakan tadi, dalam masa Yunani tadi, jurnalisme sudah mulai berkembang, dan itulah munculnya studi komunikasi massa. Dan muncullah televisi, muncul surat kabar, muncul radio, dan di situ ilmu jurnalisme berkembang dengan sangat baik, dan itu menyumbang sangat banyak untuk studi komunikasi. Tahun 1960-an menjadi tahun yang penting buat ilmu komunikasi. Mengapa? Karena saat itu orang sudah
mengintegrasikan dan muncullah ilmu komunikasi sebagai sebuah ilmu yang mandiri, ilmu yang sentral gitu. Kalau tadi orang sosiologi, orang psikologi, orang bahasa, dan orang-orang antropologi yang bicara, maka tahun 60-an sudah mulai dikenal ilmu komunikasi sebagai sebuah ilmu yang mandiri. Komunikasi itu bukan lagi sebagai suatu manifestasi politik, tetapi sebagai sebuah ilmu yang unik tentang perilaku manusia. Dan ilmu komunikasi itu berkembang dengan sintesa pemikiran dari yang tadi kita katakan retorika, jurnalisme, propaganda, dan media massa. Jadi muncul dia dari berbagai tradisi itu, muncul ilmu komunikasi. Dan tahun 64, seorang ahli yang namanya Marshall McLuhan bilang bahwa komunikasi modern, media komunikasi modern, memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia bisa saling berhubungan dengan setiap titik yang ada dalam dunia ini. Jadi, peristiwa di satu tempat dengan sangat mudah diketahui oleh orang lain di belahan dunia lain karena adanya media komunikasi modern. Sekarang Anda bisa tahu apa kejadian di Eropa hampir pada waktu yang bersamaan karena adanya ilmu komunikasi atau lebih persisnya adanya Information and Communication Technology (ICT). Jadi ilmu komunikasi menjadi semakin berkembang karena teknologi komunikasi berkembang dengan sangat luar biasa. Komunikasi sebagai ilmu berkembang dengan luar biasa cepatnya. Sekarang barangkali ada sekitar 200 program studi komunikasi di Indonesia gitu. Spesialisasinya macam-macam. Luar biasa banyaknya spesialisasi dalam ilmu komunikasi itu. Contoh-contoh spesialisasi adalah dinamika kelompok yang dikembangkan dari komunikasi kelompok. Ada orang yang mempelajari jaringan komunikasi. Ada orang yang mempelajari komunikasi antar pribadi. Rogers dan Shoemaker ini sangat terkenal tahun 71 membahas soal difusi inovasi. Bagaimana sebuah inovasi itu didifusikan dari sebuah pusat penelitian kepada masyarakat. Jadi spesialisasi dalam komunikasi luar biasa berkembangnya. Ada komunikasi kesehatan, ada komunikasi lingkungan, ada komunikasi krisis yang seperti yang diterapkan untuk COVID sekarang ini, ada komunikasi keluarga, macam-macam ruang lingkup komunikasi itu. Ada komunikasi bencana juga. Spesialisasi-spesialisasi itu berkembang setelah orang melihat betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi komunikasi mengakibatkan juga perkembangan studi komunikasi yang lebih pesat. Saya pikir Anda pasti tahu bagaimana perkembangan Information and Communication Technology saat ini, yang kita katakan sebagai teknologi hibrida. Semua teknologi itu bersatu dalam komputer, atau sekarang semua banyak teknologi bersatu dalam telepon genggam. Telepon genggam Anda sekarang bisa menjadi alat komunikasi untuk ngobrol dengan orang lain, bisa berkirim teks, bisa foto, bisa mengedit foto, bisa macam-macam lah yang Anda bisa lakukan lewat teknologi komunikasi yang berkembang sekarang. Itu yang kita katakan sebagai teknologi hibrida, bercampur semua, converge dalam alat yang namanya teknologi komunikasi. Dan itu bisa banyak dipakai untuk pembangunan juga. Ada cyber extension, ada WhatsApp group untuk petani, ada aplikasi tani, ada aplikasi jualan hasil-hasil pertanian, macam-macam yang dipergunakan dengan mempergunakan teknologi hibrida ini untuk pembangunan. Sehingga informasi sekarang menjadi komoditi ekonomi. Information is power. Jadi, informasi dengan teknologi informasi
informasi tersebut diciptakan, didistribusikan, disimpan, didaur ulang, digunakan kembali melalui alat-alat ICT, Information and Communication Technology. Jadi dia menjadi komoditi yang bisa diperdagangkan sekarang. Di Indonesia, ilmu komunikasi itu berkembang, penggunaan komunikasi juga berkembang. Seperti saya katakan tadi, perguruan tinggi yang menawarkan komunikasi juga berkembang dengan luar biasa, penelitian komunikasi berkembang dengan sangat hebat, konglomerasi media terjadi di Indonesia, macam-macam lah yang menarik untuk diamati sebagai fenomena yang luar biasa berkembangnya di Indonesia. Anda pasti melihat bagaimana teknologi komunikasi dipergunakan pada semua aspek kehidupan manusia, termasuk di Indonesia. Dan saya pikir Anda bisa kuliah sekarang dalam zaman pandemi COVID-19 ini karena kita mempergunakan teknologi komunikasi. Ini bisa diteliti dengan sangat luar biasa, ini bisa dipraktekkan dengan sangat hebat. Jadi komunikasi menjadi sangat sentral dalam kehidupan manusia. Sekarang kita beralih kepada bagian terakhir dari bab ini, yaitu sejarah komunikasi pembangunan. Seperti yang sudah kita diskusikan minggu lalu, komunikasi pembangunan adalah ilmu komunikasi yang dipakai untuk praktek pembangunan, yang dipakai untuk tujuan pembangunan. Bagaimana sejarahnya? Bagaimana perkembangannya? Itu yang mau kita lihat pada bagian terakhir ini. Kita sedikit mundur ke belakang. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak sekali negara-negara baru muncul di dunia ini. Negara-negara yang kalah perang juga miskin. Jadi ada negara-negara baru yang miskin, ada negara-negara lama yang hancur lebur karena perang. Jadi ada kepentingan yang sangat besar untuk membawa dunia ini lebih maju. Pada saat itulah muncul istilah pembangunan, development. Itu dicanangkan oleh Henry Truman dari Amerika. Mulai berbicara dunia ini harus dibangun, maka muncullah kata pembangunan atau development dengan sangat pesat dipakai untuk pembangunan di dunia ini. Istilah komunikasi pembangunan sendiri dipopulerkan sekitar tahun 70-an oleh seorang dosen di Filipina, namanya adalah Nora Cruz Cabral. Ibu inilah yang pertama sekali mencetuskan istilah komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan itu hadir sebagai pendekatan, sebagai teori, sebagai paradigma baru untuk pertumbuhan dan perubahan ekonomi di daerah-daerah yang hancur lebur tadi, daerah-daerah miskin. Jadi saya perlu menekankan di sini bahwa komunikasi pembangunan itu pertama sekali dipakai oleh orang-orang dari negara-negara miskin, negara-negara sedang berkembang, developing country. Nanti kita akan lihat di negara-negara mana saja komunikasi pembangunan itu hidup. Kita akan lihat bahwa itu hidup di negara-negara sedang berkembang. Ada 6 hal yang perlu kita diskusikan kalau kita berbicara soal sejarah perkembangan studi komunikasi pembangunan. Yang pertama kita akan lihat nanti Latin America School, the Bretton Woods School, Los Baños School, African School, Indian School, dan yang terakhir Post-Freudian School. Itu soal partisipasi development communication. Anda bisa perhatikan yang 5 pertama. Dari yang 5 pertama ini, 4 diantaranya adalah daerah sedang berkembang. Regional sedang berkembang. Latin Amerika, Los Baños dari Asia, Afrika, dan India. Itu adalah negara-negara sedang berkembang yang mengembangkan komunikasi pembangunan untuk membantu pembangunan di negaranya masing-masing. Yang nomor 2, Bretton Woods School, itu di Amerika, itu adalah sekolah
komunikasi yang merancang bagaimana komunikasi untuk diterapkan di negara-negara sedang berkembang. Seperti saya katakan tadi, komunikasi pembangunan dibayangkan sebagai strategi komunikasi untuk membangun daerah-daerah yang miskin, daerah terbelakang, dan daerah yang kalah perang. Latin America School, mereka memfokuskan penggunaan radio untuk memperdayakan ekonomi dan sosial di masyarakatnya. Ada Beltran, ada Bornanevel, ada Sabido, ada Paulo Freire. Jadi mereka mempergunakan radio. Sekali lagi mereka mempergunakan radio untuk pembangunan. Mengapa radio? Radio itu relatif murah dan mudah. Dia mudah dibandingkan dengan surat kabar. Karena surat kabar orang hanya bisa mengkonsumsi surat kabar kalau dia bisa membaca. Dan tentu saja lebih lambat, lebih mahal. Sedangkan kalau radio bisa sangat cepat dan orang yang tidak bisa membaca bisa mendengarkan radio. Sehingga mereka mempergunakan radio di Amerika Latin untuk pembangunan. Dan waktu itu bentuknya adalah siaran drama pendidikan yang mengajarkan soal kehidupan yang layak dan kehidupan yang sosial. Itu komunikasi pembangunan di Amerika Latin. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita bicara Bretton Woods School, ini adalah orang-orang Amerika yang berpikir, yang memikirkan soal komunikasi pembangunan untuk negara-negara sedang berkembang. Ada Daniel Lerner, ada Schramm, ada Rogers, ada Service, dan segala macam. Mereka ini adalah orang-orang yang merancang strategi pembangunan untuk dunia ketiga. Dan sering sekali strategi yang mereka bangun adalah strategi yang top down. Seperti yang saya katakan tadi, di Asia, komunikasi pembangunan berkembang dengan sangat pesat di Filipina. University of the Philippines di Los Baños. Ada Librero, ada Flor, ada Gomez, ada Cabral, ada Hamias. Saya bertemu dengan orang-orang ini, kecuali Hamias sudah meninggal. Sampai sekarang yang lain ini masih hidup nih di Filipina. Mereka juga berbicara soal penggunaan komunikasi untuk membangun masyarakat, mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Jadi mereka-mereka ini mempergunakan radio, mempergunakan pamflet, mempergunakan surat kabar komunitas untuk pembangunan di desa-desa di Filipina. Ada yang namanya African School. Mereka istimewa karena mengintegrasikan konsep budaya, komunikasi, dan pembangunan. Jadi mereka mempergunakan radio juga, mempergunakan teater untuk menyampaikan informasi-informasi pembangunan ke desa. Namun istimewanya mereka sangat kental dengan pendekatan budaya. Itu istimewanya African School ini. Di India, komunikasi pembangunan juga berkembang. Dan lagi-lagi mereka memanfaatkan radio dan juga televisi untuk pembangunan pedesaan. Jadi kita bisa melihat bahwa tadi Indonesia, Filipina, India, Sri Lanka, Afrika memperlukan radio dan televisi untuk komunikasi pembangunan. Karena alasan yang tadi itu. Masyarakat kita banyak yang masih buta huruf, tidak bisa baca surat kabar, sehingga yang paling mudah untuk menyampaikan informasi pembangunan dan paling cepat adalah radio dan televisi. Pada awalnya, komunikasi pembangunan banyak dikritik orang karena pendekatan komunikasi pembangunan dianggap sebagai top down. Itu seolah-olah komunikasi dari pemerintah untuk mempengaruhi rakyatnya, sehingga rakyat itu ikut pada apa yang dikatakan oleh pemerintah. Ini banyak dikritik, komunikasi yang satu arah, yang top down. Maka itu muncul komunikasi dengan teori yang lebih partisipatif. Jadi komunikasi bukanlah sekedar menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat,
dari lembaga penelitian kepada petani, dari pusat ke daerah, tetapi komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dialogis. Pemerintah bicara dengan rakyat, rakyat berbicara kepada pemerintah. Itu dia sifatnya partisipatif, dialogis. Inisiatornya adalah lagi-lagi UPLB, University of the Philippines de los Baños, IDRC, FAO, UNESCO, Rockefeller Foundation, Ford Foundation, World Bank, dan segala macam. Dan mereka-mereka inilah yang mulai mengembangkan forum-forum dialog di desa untuk mempertemukan teknologi yang dihasilkan oleh pusat-pusat penelitian dengan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat, indigenous knowledge. Itu yang ingin dikomunikasikan. Maka itu namanya participatory development communication. Jadi, orang komunikasi pembangunan percaya bahwa masyarakat itu punya keahlian, tetapi lembaga penelitian juga punya keahlian. Inilah yang dipertemukan, dan dengan cara seperti itu masyarakat akan lebih sejahtera. Karena teknologi yang dihasilkan adalah teknologi yang merupakan gabungan antara teknologi yang datang dari luar dengan yang datang dari dalam desa itu sendiri. Tidak semata-mata top down seperti pada diffusion of inovasi yang banyak berkembang pada awal-awalnya. Terima kasih, itu pelajaran kita untuk bab kali ini. Mudah-mudahan Anda sudah dapat ide bagaimana komunikasi itu berkembang dari sebuah tradisi yang sederhana menjadi sebuah kajian ilmu yang sangat berkembang akhir-akhir ini. Anda juga sudah belajar bagaimana komunikasi pembangunan dari mulai itu sebuah upaya yang mengintroduksikan informasi dari pusat ke daerah, dari pemerintah kepada masyarakat, menjadi sebuah upaya berdialog, berkembang bersama-sama, di mana banyak pengetahuan bertumbuh dan bisa diterapkan dengan baik. Itu akhir kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kita bisa mendiskusikan apa yang sudah dikuliahkan hari ini. Terima kasih banyak. Salam sehat.